Pusat Studi Gender dan Keluarga. Nah, tentunya bahwa sebetulnya Bapak Ibu mungkin tidak terlalu asing dengan Pusat Studi ini, meskipun namanya sekarang menjadi Pusat Studi Gender dan Keluarga. Kalau menilik dari sejarah cukup panjang Ibu dan Bapak ya perjalanan PSGK. Sebelumnya ada atau disebut dengan Pusat Studi Wanita atau PSW. Ya, cukup lama bertahan di nama Pusat Studi Wanita, kemudian seiring dengan juga perkembangan isu-isu gender dan juga berbagai hal yang harus ditangani, maka kemudian PSW berubah menjadi P3W. Ya, jadi penelitian, pengabdian itu juga semakin artinya menjadi persoalan yang juga harus ditangani di dalam Pusat Studi wanita pada waktu itu, sehingga berubah menjadi P3W. Nah, kemudian seiring juga dengan kemajuan perubahan-perubahan dan sebagainya, dinamika yang terjadi, maka Pusat Studi Gender dan atau Pusat P3W kemudian berubah ya, masing-masing ada di berbagai perguruan tinggi yang menyebut dengan Pusat Studi Gender dan Anak. Ya, dan kalau kita ini lebih ke Pusat Studi Gender dan Keluarga, tapi intinya kurang lebih sama. Ya, jadi di dalamnya kita membicarakan berbagai persoalan, isu-isu gender, perempuan, anak, dan keluarga. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana peran PSGK mewujudkan Universitas Bengkulu yang unggul dan responsif gender. Ya, next Mas. Pusat Studi Gender dan Keluarga atau PSGK UNIK itu memiliki tugas dan fungsi diantaranya, ya Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya adalah lebih mengenalkan kepada Bapak Ibu apa itu PSGK. Jadi yang pertama mendorong, jadi PSGK mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan keluarga di lingkungan kampus dan masyarakat secara umum. Jadi bagaimana kemudian agar terwujud keadilan dan kesetaraan gender ini. Kemudian tugas dan fungsi berikutnya yaitu menyelenggarakan penelitian dan pelatihan interdisiplin dan transdisiplin yang berperspektif gender dan budaya untuk pengembangan kebijakan pembangunan responsif gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan keluarga dalam rangka mewujudkan pembangunan responsif gender. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa dinamika perubahan yang terjadi mengharuskan Pusat Studi Gender itu juga menyelenggarakan berbagai riset, penelitian, termasuk pelatihan yang sifatnya inter maupun transdisiplin. Begitu, sehingga teman-teman di semua fakultas yang ada di Universitas Bengkulu itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Pusat Studi Gender dan Keluarga ini. Kemudian tugas dan fungsi yang ketiga dari PSGK adalah memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan kelembagaan, termasuk keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bengkulu. Nah, ada pun visi dari Pusat Studi Gender dan Keluarga. Dalam hal ini PSGK UNIK menjadi institusi multidisiplin ilmu yang unggul dan berkomitmen kuat dalam memperjuangkan keadilan gender dalam upaya membangun masyarakat damai yang berkemanusiaan. Artinya di sini bahwa cukup berat sebetulnya yang menjadi tujuan atau visi atau mimpinya ini Pusat Studi Gender dan Keluarga UNIK. Kemudian juga kita mempunyai visi dan artinya visi dan misi bagaimana PSGK itu menjadi institusi yang di bawah naungan LPPN dan Bengkulu yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan perjalanan perguruan tinggi yang responsif gender. Nah, ini oleh sebab itu sangat diperlukan kerjasama mitra ya dengan artinya dosen-dosen ya, selingkuh Universitas Bengkulu, kemudian dengan tenaga pendidik dan juga mahasiswa di dalam penyelenggaraan dan memfasilitasi perjalanan perguruan tinggi yang responsif gender. PSGK UNIK juga diharapkan bisa menjadi rujukan pengembangan studi feminisme dan gender di Indonesia.
Oke. Dari visi itu mungkin nanti Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana misi yang kemudian juga menjadi yang harus diemban oleh PSGK. Jadi bagaimana membangun kesadaran gender di kalangan akademisi dan masyarakat luas sebagai upaya meningkatkan keadilan di masyarakat. Meningkatkan kualitas penelitian multidisiplin ilmu yang menjunjung hak asasi manusia yang berperspektif feminis dan gender. Kemudian memberdayakan masyarakat dengan mendesain pengertian masyarakat yang responsif gender, dan misi yang terakhir adalah mengkreasi preskripsi masalah sosial dengan perspektif feminis dan gender. Ibu dan Bapak, peran Pusat Studi Gender dan Keluarga berdasarkan visi dan misi di atas, tentunya dalam outputnya dan juga dalam hal ini output kita melakukan beberapa kegiatan, baik yang sifatnya dilakukan secara mandiri dan juga dengan dukungan dari pihak perguruan tinggi dalam hal ini, maupun kegiatan yang dilaksanakan dengan skema kerjasama dengan mitra. Nanti kita akan kita sudah bermitra dengan lembaga-lembaga mana saja dan sebagainya, nanti akan kami sampaikan. Nah, tentu kegiatan-kegiatan dan juga pelaksanaan aktivitas di dalam pusat studi ini untuk mendukung indikator kinerja unit dalam hal ini atau IKU menuju unit yang unggul. Pada akhirnya harapannya adalah mampu mewujudkan Universitas Bengkulu yang unggul dan responsif gender. Beberapa program Pusat Studi Gender dan Keluarga yang dalam hal ini sudah kita lakukan, artinya sifatnya itu juga yang tadi mandiri, kemudian dengan mitra, baik itu dalam tim, kelompok, dan juga sifatnya akan berkelanjutan, berkelanjutan. Jadi meningkatkan kualitas penelitian multidisiplin ilmu yang melihat hak asasi manusia dan perspektif gender. Ya, jadi kemudian memberdayakan masyarakat dan kemudian masyarakat yang responsif, responsif gender, membangun kerjasama dengan stakeholder dalam negeri maupun luar negeri, kemudian membentuk forum koordinasi dan pusat penyebaran ide keadilan gender bagi sivitas akademika Universitas Bengkulu. Bapak Ibu, di Pusat Studi Gender dan Keluarga ini kita terbagi, artinya teman-teman anggota yang terlibat di dalam Pusat Studi Gender dan Keluarga itu terbagi dalam beberapa bidang. Jadi ada bidang pendidikan dan pengajaran, ada bidang penelitian, ada bidang pengabdian, ada bidang publikasi, dan juga ada bidang kerjasama. Nah, artinya bahwa dengan beberapa bidang tadi kita berharap kegiatan-kegiatan Pusat Studi Gender itu mampu untuk mendorong terselenggaranya dan juga apa yang menjadi harapan dari keberadaan Pusat Studi Gender tadi, ya, yang menjadi visi, kemudian juga harapan dan kegiatan-kegiatan. Nah, dari bidang pendidikan dan pengajaran, teman-teman artinya di Pusat Studi Gender itu berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang responsif gender dan kajian-kajian isu gender dalam materi perkuliahan yang berkeadilan gender. Bidang pendidikan dan pengajaran ini tidak mudah, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa tantangannya sangat tinggi, tantangannya sangat besar. Jujur dan atau terus terang, sampai saat ini perspektif di kita sendiri, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tentang persoalan-persoalan adil gender, kemudian hal-hal yang menyangkut isu-isu gender itu masih artinya dipahaminya masih separuh-separuh. Jadi dan itu kekhawatirannya cenderung
artinya hal-hal yang harus dipahami berkenaan dengan isu-isu gender ini. Dan persoalan-persoalan apa yang dianggap tidak adil gender, belum adil gender, ataupun dalam hal ini yang adil gender. Next, Mas. Kemudian untuk rencana bidang penelitian, jadi untuk bidang teman-teman yang berada pada bidang penelitian, itu melakukan penelitian dan kajian akademik untuk memberikan kontribusi teoritis dalam studi gender. Termasuk di dalamnya merumuskan metode penelitian berperspektif gender, karena sangat dinamis perkembangannya dan Bapak. Ya, jadi cukup banyak metode yang ditawarkan dalam rangka penelitian dengan mengangkat persoalan atau isu-isu gender. Ada proba, ya, kemudian termasuk terakhir ini ada yang gender analysis pathway. Artinya bahwa metode-metode penelitian berperspektif gender ini memiliki keunikan-keunikan, gitu, yang kita juga harus belajar, kita harus mengenal, apalagi kemudian dengan kebijakan dari pemerintah bahwa Impres nomor 9 tahun 2000 yang kemudian menjadi sebuah satu kebijakan pemerintah itu yang harus di setiap lembaga, ya, di setiap lembaga baik itu pemerintah maupun non pemerintah itu harus berperspektif gender, ya, harus artinya memainstreamkan, ya, persoalan atau hal-hal yang sifatnya responsif gender. Nah, ini tentu tidak mudah, termasuk dalam hal penyusunan anggaran. Ya, jadi bagaimana kemudian setiap lembaga itu mampu melakukan satu rancangan atau rencana anggaran yang responsif gender. Nah, tentu dalam kapasitasnya itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat mendampingi institusi atau lembaga-lembaga tersebut. Nah, salah satu yang diharapkan melakukan pendampingan karena tenaga ahlinya itu ada di pusat studi, ya, artinya di sini kemudian pusat bidang penelitian itu memiliki tantangan besar, ya, termasuk merumuskan modul ajar atau materi, ya, ataupun kurikulum perkuliahan yang berperspektif gender dan merumuskan rekomendasi, regulasi dan kebijakan responsif gender. Next. Untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, nah ini tadi sudah juga disinggung oleh Bu Rini, ya, bahwa tahun waktu itu bersama waktu masih diketuai oleh Ibu Putri, PSGK Universitas dulu. Ada di mute. Itu mendapatkan kesempatan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, ya, KPPA, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, bahwa merancang satu model KKN yang disebut dengan KKN Osok. Nah, nanti tentunya kita perlu diskusi di kesempatan yang berbeda. Tapi artinya bahwa kita mendapatkan satu kepercayaan, gitu, sebagai istilahnya itu yang mengawali membuka model KKN Osok ini. Saya lanjutkan dulu, Pak. Jadi di bidang pengabdian kepada masyarakat, di kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diselenggarakan atau dirancang oleh teman-teman di PSGK itu adalah memberikan pemahaman, ya, kepada atau di sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah, yaitu pendidikan reproduksi atau pendidikan seksual, ya, dalam artian bahwa dengan semakin maraknya isu kekerasan seksual, kemudian pelecehan, ya, bullying dan sebagainya di lembaga-lembaga pendidikan, ini memberikan satu penyadaran kepada kita bahwa anak-anak didik kita itu perlu memahami,
tentang apa itu pendidikan reproduksi, apa itu pendidikan seksual, sehingga mereka bisa artinya ada antisipasi, ada satu bekal agar mereka itu punya cara ya antisipasi ya, ketika akan terjadi hal-hal yang akan menimpa dari siswa-siswa kita di sekolah gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan berbagai macam penyuluhan, termasuk sosialisasi pengaruh utamaan gender ini di desa-desa. Ya, karena dalam hal ini masih cukup banyak kita dengar baik itu di media-media cetak maupun elektronik ya, apalagi media-media sosial yang sekarang begitu cepat ya informasi yang kita terima, cukup banyak terjadi berbagai tindakan seperti kekerasan ya fisik ya yang dialami oleh perempuan-perempuan di desa-desa gitu. Ya, nah ini tentu perlu kita pahamkan juga kepada mereka. Artinya bahwa kegiatan di pusat studi gender untuk pengabdian kepada masyarakat ini cukup luas begitu ya, cukup dia banyak peluang yang harus dilakukan. Tentu bersama-sama dengan mitra ataupun pusat-pusat studi yang ada di Universitas Bengkulu khususnya. Kemudian kita juga berupaya untuk mengkampanyekan tentang kesetaraan gender dan penghentian segala bentuk kekerasan yang berbasis gender. Nah, salah satu harapan kami ketika nanti Radio Suara Unik sudah bisa artinya aktif kembali ya, kita akan bekerjasama dengan Radio Suara Unik untuk mungkin apakah setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali begitu ya, ada semacam acara khusus begitu bagian dari kampanye tentang ini ya, bagaimana penghentian bentuk kekerasan ya dan sebagainya. Next, mas. Kemudian untuk bidang publikasi, Bapak Ibu, teman-teman di Pusat Studi Gender dan Keluarga Unik itu sudah merancang tentunya dengan ACC, dengan restu dari LPPM dan juga izin dari Pusat Studi Publikasi dan Jurnalistik ya yang ada di LPPM. Kita akan meluncing gitu ya satu jurnal di mana jurnal ini khusus kajian-kajiannya, apakah itu penelitian ya, informasi tentang kajian makalah, artikel dan sebagainya, ataupun hasil-hasil workshop ya yang khusus tentang berbicara atau hal-hal yang dalam hal ini berkaitan dengan gender ya, isu-isu yang aktual ya yang mungkin dihadapi oleh perempuan, anak, keluarga, tentunya bisa menjadi sebuah publikasi ya, informasi kepada halayak, kepada masyarakat. Dan publikasi ini juga dalam bentuk monograf bisa ya, modul dan sebagainya. Itu sedang dalam proses oleh teman-teman di bidang publikasi. Contohnya salah satu ini Bu Sulis yang ada di bidang publikasi. Kemudian jadi artikel jurnal itu diharapkan nanti bisa terbit dan kita berupaya agar nanti jurnal itu bisa terakreditasi. Tentunya itu proses, mohon doanya Ibu dan Bapak dan juga kerjasama untuk memasukkan artikel dan jurnalnya ke jurnal-jurnal yang akan PSGK selenggarakan. Next. Nah, untuk bidang kerjasama, Ibu dan Bapak, di awal tadi sudah saya singgung bahwa dalam hal ini Pusat Studi Gender dan Keluarga Universitas Bengkulu itu di dalam aktivitasnya kita sudah terlibat dengan baik itu dari kementerian, pusat ya maupun provinsi dan juga artinya pada level pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat ya, LSM. Ada LMS jadi suka terbalik-balik. Jadi lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Termasuk juga dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi selama ini kita sudah menjalin kemitraan cukup harmonis, begitu ya, cukup baik.
dengan KPPA, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita juga beberapa kali mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini program dari KPPA, termasuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita juga menjalin beberapa kegiatan dan aktivitas dengan Kementerian Kemendikbud. Kemudian di provinsi kita pun juga artinya bermitra bekerjasama dengan BP3 PPKB atau dulu disebut dengan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, ya sekarang dengan nomenklatur baru itu jadi gabung menjadi panjang, ya, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian PP-nya itu kependudukan, ya, dan KB, ya, karena panjang sekali Bapak Ibu. Itu baik itu di level provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan PSGK dalam hal ini dengan EPPM, ya, artinya PSGK melalui EPPM juga sudah menjalin MOU dengan salah satu DP3A PPKB Kabupaten Seluma, dan kita sedang menjajaki dengan kabupaten kota yang lain begitu. Harapannya dalam waktu dekat itu bisa terrealisasi. Mohon doanya Ibu dan Bapak. Kemudian kita juga bermitra bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Di antaranya adalah pendampingan, termasuk juga semacam penelitian data, ya, jadi data yang pilah gender begitu. Nah, di samping itu kita atau PSGK itu juga tergabung dalam asosiasi pusat studi gender se-Indonesia yang disebut dengan ASWGI. Kita juga bekerjasama dengan Komnas Perempuan, kemudian KPAI, BCC, Yayasan PUPA, dan lain-lain. Itu dalam bidang kerjasama. Nah, Ibu dan Bapak, dalam hal ini bagaimana peran Pusat Studi Gender dan Keluarga yang terkait implementasi dengan Undang-Undang PPKS dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Ini isu yang paling mutakhir, sangat krusial, ya. Ibu dan Bapak mungkin juga tidak asing lagi mendengar tentang Undang-Undang PPKS begitu, dan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, salah satu bentuk atau wujud dari peran PSGK berkaitan dengan implementasi ini adalah kita sudah menyusun buku panduan, ya. Jadi di level Universitas Bengkulu, dan alhamdulillah sudah di-launching oleh Bu Rektor beberapa waktu yang lalu, yaitu buku panduan pencegahan kekerasan seksual dan bullying di Universitas Bengkulu. Dan juga tersusun buku profil gender Universitas Bengkulu. Artinya Ibu dan Bapak, dua buku ini menjadi sumbangan semacam sumbangsih lah dari pusat studi gender dan keluarga untuk Universitas Bengkulu. Bagaimana kemudian Universitas Bengkulu menjadi perguruan tinggi yang aman, yang ramah, ya, yang nyaman bagi segenap sivitas akademikanya. Nah, dan kita juga sudah terbentuk tim Satgas PPKS, ya, yang akan bersinergi dengan PSGK dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan dengan kampanye dan membangun opini anti kekerasan berbasis gender dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Dan pada akhirnya melakukan advokasi dengan membangun komunikasi persuasif terhadap pengambil kebijakan untuk mempengaruhi terbentuknya regulasi dan kebijakan yang responsif gender. Harapannya demikian. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.